Halo teman-teman, kita baca komentar lagi teman-teman ya dari video-video gue terutama tentang Pak Purbaya. Mulai sekarang gue akan bikin satu video komentar tiap hari lah ya, karena ada banyak orang berkomentarnya. Kita akan bacakan semua komentarnya, baik itu positif maupun negatif ya, dari buzzer ataupun bukan buzzer ya. Kita bacakan semua. Ini mengenai giliran Komisaris PT Pertamina ya, Hasan Nasbi yang disikat oleh Purbaya ya. Karena si Hasan Nasbi itu bilang, "Purbaya kalau mau, ribut di belakang meja aja, jangan di publik," gitu kan. Nah, kalau Pak Purbaya kan, "Enak bener lu kalau di dalam ruang tertutup ya gue yang disikat," gitu kan. Nah, kalau Pak Purbaya kan mencari dukungan dari masyarakat gitu ya, cuma masyarakat kan nggak bisa bantuin apa-apa. Bapak Dedi, Pak Purbaya melangkah hati-hati dan masalahnya di Kemenkeu banyak orang yang berniat baik untuk bangsa dan rakyat, insya punya jalannya sendiri. Sukses selalu Pak Purbaya. Semoga Allah SWT melindungi Pak Purbaya dan para pejabat yang bekerja sesuai tupoksinya. Amin. Siap. Telepon langsung aja Pak, orang kerjakan apa enggak. Betul ya. Jadi ketika Pak Purbaya dapat komplainan atau pengaduan, langsung aja telepon ke orangnya saat itu juga gitu loh. Nggak usah repot-repot, nggak usah bilang, "Tolong ya follow up ya." Ya nggak bakalan di-follow up ya. Langsung aja ditelepon, kan lu bacain di depan muka kita mengenai orang pengaduan. Ya langsung aja telepon kepala kantornya saat itu juga gitu. Terima kasih telah mewakili suara kami. Siap. Samsul disimpan di kulkas saja, Pak. Apa itu Samsul? Pensiunan bagaimana beritanya Pak Purbaya? Gimana? Pensiunan? Coba aja usulin ke Pak Pur untuk Zoom meeting dengan pelaku-pelaku yang taat pajak yang dizolimi. Cukup 10 orang aja ya, tapi sekalian sama petugas pajak yang ngezolimin. Jadi yang diundang Zoom adalah orang-orang yang sudah lapor yang dipilih. Aduh, Pak Purbaya itu pencitraan doang ya, mohon maaf nih ya gue ya. Dia tuh nggak serius pengen ngeberesin masalah orang, gue ragu-ragu sebenarnya ya, mohon maaf nih ya. Karena gue sendiri bikin pengaduan tiap hari, sampai sekarang satu pun belum dibalas. Ya. Satu, pakai bahasa kasar bisa jadi justifikasi untuk tidak mengindahkan pesan atau kritik yang disampaikan. Saya asumsikan Anda bikin dua laporan, bahasa yang proper satu, bahasa yang buat tampil di YouTube satu. Gimana gimana? Dua, Pak Purbaya positifnya ini sekarang posisinya politis. Bisa aja beliau main tangkap atau hajar, tapi tidaklah tindakan yang cerdas secara politik. Untuk sementara melakukan penindakan. Untuk semerta-merta melakukan penindakan. Mafia dan komplotan itu harus dirusak dulu baru diserang, oke? Orang-orang di perpajakan itu posisinya penting dan harus tetap ada. Jadi sebaiknya dihancurkannya itu pelan-pelan. Kalau main cepat bisa aja, tapi dampaknya akan terlalu berat dalam masa yang singkat. Sekali lagi, Pak Purbaya itu sekarang menduduki jabatan politik, bukan dirjen, bukan auditor. Jadi poinnya apa, Pak? Apa poinnya? So, what's the point? What's the point? Gitu loh. Kalau mau pelan-pelan, sampai kapan nih? Sampai kapan nih? Bisa jadi, Pak Pur udah ditendang duluan ya, sebelum sebelum, internalnya bisa diberesin gitu loh. Iya dong, lu mau pelan-pelan, sampai kapan pelan-pelannya? Bisa lu dulu yang ditendang gitu loh. Kan para oknum-oknum pejabat brengsek ini kan nggak cuman diam doang dong ketika dia diserang oleh si Purbaya ya. Nggak cuman diam dong, pasti di belakang meja mereka udah siapin strategi nih, ada plan A, plan B, plan C, gimana kita ngehadapin si bos, yang mau hancurin kita gitu kan. Bahkan bukan orang bodoh mereka itu. Semangat Pak Pur. Pak Pur, nggak mengulik yang lalu-lalu, tapi beliau jangan main selama beliau ada. Gimana sih? Satu aja tanya serius. Adakah yang bisa akses Cortex pada jam kerja nggak belakangan? Ya nggak ada lah. Kok coba di berbagai browser, beberapa komputer berbeda, hasilnya sama setelah login keluarnya seperlima halaman full. Karakter AS gitu kayak kode-kode kitab togel. Ini mendingan di zaman Sri Mulyani aja, setidaknya masih tampil walau lambat. Mohon maaf nih, Cortex itu proyeknya Sri Mul ya. Jadi nggak usah banyak yang muji-muji di berbagai online media sosial, pasti dianggap buzzer bersorak-sorak pencitraan. Karena banyak yang jengkel kerja tertunda dan kena damprat sama atasan terus ya.
Cortez itu, proyeknya Sri Mul ya, bukan proyeknya bukan proyeknya Purbaya. Cuman Purbaya nggak berani lapor ke KPK ya, cuman berani ini doang, lempar-lempar isu doang. "Ya bener Bang, admin, jangan pakai lama biar aja keganjilan. Bagusnya Pak Purbaya dikasih kewenangan untuk pecat orang yang melanggar." Setuju setuju teman-teman ya. Jangan sampai Purbaya ini kayak anjing bisanya menggonggong doang tapi nggak bisa menggigit gitu loh. Jadi harus bisa, dia harus dikasih kewenangan untuk memecat. Kan dia ngomong doang pecat, yang mau dipecat anak buahnya, ke AR di lapangan, itu mah anak kecil. Kalau mau pecat, pecat kepala kantornya, kalau nggak kepala kantor, kepala kanwilnya, kalau nggak kepala kanwil, Pak Dirjennya dulu dibuang ya, kalau berani. Ada yang tahu bagaimana cara menyumpal mulut termul? Cocoknya disumpel pakai apa ya? Ini gue dibilang termul ini ya, gue bukan termul ya, mohon maaf nih ya. Setujukah Pecat Hasan? Pecat Hasan. Ya nggak bisa dipecat lah komisaris, Pertamina mau dipecat. Indonesia ibarat orang sakit jantung sudah stadium 4. Gimana caranya mengobati penyakit yang sudah stadium 4 biar bisa sembuh? Jadi banyak orang mengatakan kalau mau sembuh ya satu generasi dipotong habis gitu ya. Tapi bagaimana caranya? Lu mau motong habis semua pejabat eselon 1, eselon 2 mau dibuang semua. Lah nanti siapa yang mau ngisi jabatan itu? Bisa sih, tapi berani nggak? Gitu loh. Berani nggak? Ini bakal terguncang 1, 2 bulan keguncang semua ini. Ya nggak mudah ya menurut gua ya. Mantap Pak Purbaya, dan maaf ini YouTuber ini ngomong apa tentu ada langkah-langkah, masa sih juga beliau sampai yang seteknis-teknis begitu, nanti ini siapa ngomong atur-atur Pak Purbaya. Oke Pak Purbaya lanjut dan tetap hati-hati, gimana sih kata-katanya? Hasan Nasbi terganggu zonanya, HN khawatir terbuka boroknya, berbicara dalam konteks pemerintah, Pak HN saja belum lama berkecimpung di pemerintahan. Ya begitulah. Admin boze ngedobos wae, apa Pak Purbaya banting saja HP-nya kalau nggak berani panggil secara langsung. Ya betul, aku suka gaya bicara Pak Purbaya langsung to the point ke permasalahan, dia nggak suka basa-basi pencitraan seperti menteri yang lain. Setuju Pak, gue setuju ya, namun eee, bacot doang nggak bisa bikin negara kita maju ya. Harus harus ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan nyata ya, atau kinerja. Bapak Daliwara Utang. Orang dua termul banyak diangkat jadi pejabat BUMN, ujung-ujungnya malah buntung atau merugi. Ini pertanda Pak Presiden menempatkan petinggi BUMN masih dikungkungi bayang-bayang pengaruh kekuasaan Raja Jawa Jokowi. Ya iya, komisaris pengalaman jadi buzzer. Waduh, tolong dirubah PP 94 2020 ya, bunga atas piutang utang afiliasi. Oke, boleh kalau mau diajukan PP 94 ya. Masih ajuin judicial review ke MA. Hasan ngibetin Ae itu orang ya, kadangkan saja Pak lah, kandangkan. Hasan Nasbi itu bukan aneh Bang, dia kan termul jadi jelas yakin membela Joko Blok dan keluarga Bang. Oke. Hasan Nasbi sakit hati sekarang nggak dapat tantim 40 miliar per tahun. Oh gitu ya. Tolong Pak Pur diubah agar WP senang hati rela bayar pajak tanpa rasa was-was atau takut. Pecat saja pegawai pajak ganti pegawai outsourcing. Oke. Apa nih? Tololumin. Waduh, Purbaya agak sombong, KDM orang jujur dipersulit picek matanya. Waduh, pemikiran Hasan Nasbi itu tidak bisa dipakai lagi. Yang mengatakan sesama anggota kabinet bisa baku tikam atau bertengkar hanya halusinasinya saja, cuma cari muka. Wah, komisaris Pertamina lagi galau karena proses pembusukan Pertamina. Oh gitu ya? Pak Awan nggak perlu didengerin, bisanya ngejelekin Pak Pur. Oh si Hasannya. Kasar amat Bung ngomongnya pakai elu-elu segala dasar lu nggak punya adab. Lah Pak Pur aja ngomong Prabowo aja dia, nggak pernah tuh dia ngomong Prabowo beliau-beliau nggak ada. Dia ngomong Prabowo itu dia. Luhut aja dibilang dia sama dia. Sekarang saya baru paham bahwa Pak Pur bukan pencitraan. Pak Pur lagi ngebuka borok-borok pejabat pemerintahan dalam masalah bermain-main dengan uang rakyat dalam bentuk pajak untuk jadi APBN dan APBD agar tidak defisit lagi ke depannya. Oke. Emang kalau dia pencitraan kenapa? Patokannya pencitraan apa? Kalau lo bilang orang kerja, terus lo nggak suka, terus lo bilang pencitraan gitu ya? Oke. Baru mau kerja udah disanjung. Oke. Penjilat yang berusaha mengamankan jabatan, rakusnya minta ampun.
Siapa itu Hasan Nasbi? Geng Solo katanya ya, mantan Menteri Mulyono. Hasan Nasbi mulai ketar-ketir, ini baru di dunia, belum di alam kubur dan akhirat. Waduh, tikus. Mari biarkan Pak Purbaya dengan caranya sendiri, jangan kita juga atur-atur beliau. Oke, Pak Purbaya? Nah, oke. Pak Pur juga banyak kerjaannya beresin negara yang rusak perlu waktu. Lu sih Pak Awan enak cuma kritik doang. Coba lu yang jadi pasti nggak bisa kayak Pak Pur. Iya, gue nggak bisa ya. Gue nggak bisa. Tetapi apakah kalau gue tidak bisa, maka gue tidak boleh mengkritik? Ya tentu saja boleh dong ya. Ini bikin konten apa? Ngomong-ngomong sendiri. Kalau lagi nggak sehat, ya ke dokter dulu, Gih. Gimana, gimana? Oke, habis komentarnya teman-teman ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Ini adalah video Purbaya ditikam orang dalam Kemenkeu sendiri ya. Jadi ketika dia justru ditikam oleh apa ya? Oleh Pram Kemenkeu ya. Justru Pram Kemenkeu itu orang internal Kemenkeu yang mengkoreksi sendiri ucapannya Pak Purbaya. Maju terus Pak Purbaya. Allah yang Maha Kuasa melindungi Bapak selalu, amin. Sehat, kuat, tabah, good job. Oke. Pak Prabowo, tolong jaga Pak Purbaya. Oke, siap. KDM Purbaya, dua tokoh andalan Prabowo. KDM sih enggak ya. Saya lebih percaya Purbaya yang bicara dengan fakta dan data dan fakta. Apalagi ilmu ekonominya lebih baik dari Tebalat Demul ya. Kita tunggu saja hasil investigasi BPK. Hayo lo, KDM lo. Bos, Purbaya cuma ngomong total APBD yang ada di BI, tidak ngomong nama daerah. Coba cek lagi data 15 daerah itu dari Menkeu apa Mendagri. Hahaha. Oh gitu ya. Siapa sih nih orang ngomong nggak ada yang bagus? Apa nggak malu sih jadi orang yang cenderung mencela aja? Gua nggak mencela ya, teman. Sebagai warga negara yang membayar pajak, gua punya kewajiban untuk mengkritik dong kalau dia kerjanya nggak beres, kan gitu. Termasuk Purbaya, termasuk juga orang-orang lain yang bukan Purbaya, ya. Kita sebagai pembayar pajak adalah pemilik negara ini, kita boleh dong mengkritik, oke? Kontenmu ora mutu, Wedi bayangan kamu yang provokator. Waduh. Pak Purbaya dijauhi para menteri, tapi Allah justru meningkatkan derajatnya dan selalu mempermudah dalam menjalankan tugas yang terlalu berat untuk memulihkan ekonomi. Negara Indonesia yang sudah remuk, dan insya Allah malaikat selalu menjaga Pak Purbaya sekeluarga. Gue mohon maaf nih ya, bukannya gue tidak percaya malaikat, mohon maaf nih ya. Pak Purbaya butuh power, butuh kekuasaan, butuh wewenang yang nyata dari Pak Presiden Prabowo. Yaitu untuk memecat-mecatin orang-orang yang nggak beres sampai bahkan ke eselon 1. Itu yang dibutuhkan Pak Purbaya, bukan malaikat-malaikat penjaga, bukan ya. Dari Pak Purbaya, kami rakyat jadi tahu kalau uang itu ditaruh di bank supaya apa jadi benar Pak Purbaya mengajarin rakyat jadi tidak ada disimpan-simpan datanya. Kalau dia menerangin selalu dilihat kejelasan datanya. Sip Pak Purbaya, semoga Bapak sehat selalu dan semoga Bapak bisa pikir rakyat yang di bawah Pak sekarang harga pokok mahal semua Pak rakyat bawah menjerit Pak. Waduh. Bersama Pak Purbaya, rakyat banyak belajar. Oke, Pak Purbaya lah bravo, Menkeu lanjutkan. Harusnya mikir Harusnya mikirnya simpel, intinya dana yang tidak terserap itu merugikan negara, tidak muter perekonomian, mestinya dibelanjakan sesuai anggaran yang untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Oke. Mendingan ada Pak Purbaya, jadi ada keterbukaan, tetap optimis, kelihatan sentimen negatif dari Pertamina menghadap dibilang sidak. Oke, ayo lo. Mantap. Kalau Pak Purbaya dijauhi menteri dan pejabat, semoga Allah menguatkan orang yang baik dan menempelkan yang busuk. Waduh. Ya, sama semua diselesaikan dengan baik Purbaya dan KDM. Purbaya disiplin dan jujur tepat waktu berada di ruangan kantor. Hah? Begitu ya? Ada perbedaan waktu antara tanggal pernyataan Purbaya dan Kang Deddy ya. Kemungkinan sudah dicairkan dalam selisih kurun waktu tersebut, jadi tidak ada masalah. Ih, Erik nggak malu si ibu, gimana? Segera copot Pak yang main di dalam, yang menikam dari dalam. Lebih tegas lagi Pak, dan bongkar semua kezoliman dan kebusukan. Setuju ya, bongkar Pak, bongkar. Pak Purbaya ini sampai sekarang belum memecat satu pun orang-orang yang gede di dalam DJP maupun bea cukai ya. Yang kalaupun ada yang dipecat, ya pecatnya yang unyu-unyu, yang kelas ikan teri ya. Padahal yang gede-gede itulah mafianya ya. Tapi di bea cukai dan di DJP-nya Konoha teman-teman ya. Pajak bea cukai selama target sudah tercapai biasa dibebaskan sama Sri Mul mau melakukan apapun walaupun masih jam kantor. Oke.
Data Pak Menkeu itu benar Wong, itu data dari BI pada posisi tanggal tersebut. Oke, Pak Purbaya nggak salah karena data dari BI pasti akurat. Bukan deposito, tapi pinjaman dalam arti umum, oke. Hati-hati banyak buzzer yang mulai menyerang Pak Purbaya. Setuju ya? Jadi buzzer-buzzer sudah mulai bertebaran di mana-mana, baik buzzer pendukung Purbaya maupun yang anti Purbaya ya. Ada yang berjuang demi rakyat dengan mudahnya diadu domba agar Pak Purbaya didemo. Banyak buzzer yang muncul untuk menjatuhkan Pak Purbaya. Semoga terus Pak, jangan mundur. Semangat ya. Gua bukan buzzer anti Purbaya ya teman-teman ya. Gue ini orang yang netral. Mungkin awan ini ada sakit hati sama Pak Purbaya. Enggak sih, gua nggak ada sakit hati sama sekali dengan beliau ya. Pantau akun anaknya Bang. Oke, gue sih mantau terus sebenarnya. Gas KDM, teratas, terabas Purbaya, bising sekali gaduh aja. Oke. Oh gitu ya, kira-kira kenapa ya abang ini semangat dan berani sekali membuli menteri kesayangan rakyat? Apakah ada orang kurus di belakangnya? Nggak ada Pak ya, saya ini bukan termul ya. Kalau gue termul dapat komisaris, gue sih senang juga ya. Tapi sayangnya bukan ya. Awasi anak buah Sri Mulyani yang masih di Kemenkeu. Betul. Nah, berani nggak Purbaya memecat komplotannya Sri Mulyani di Kementerian Keuangan? Gue sih ragu-ragu ya, karena dia tidak punya kewenangan untuk itu. Itu karena KDM nggak ngerti soal keuangan, maka dikebuli. Oh gitu ya. Jangan sampai dimunirkan karena banyak yang nggak suka. Ini bener ya, gua ngeri-ngeri sedap nih si Purbaya ya. Purbaya ini cuma ngomong-ngomong doang. Dia belum betul-betul bertindak nyata yang bisa merugikan orang secara langsung ya. Kalau dia betul-betul pecat orang, apalagi orang-orang penting, mungkin grupnya Pak Luhut dan sebagainya gitu ya. Gue takut khawatir ya. Gue takut khawatir bisa dimunirkan ini orang, bahaya ini. Data Purbaya itu data BI, data perbankan nggak mungkin salah dan nggak mungkin error. KDM-nya yang nggak ngerti uangnya kemana-mana. Ternyata KDM si gubernur medsos tidak bisa mengalahkan eh, pendukungnya si Purbaya ya. Kalau pejabat yang bersih dan benar tidak perlu takut dengan penarikan dana dan atau lain sebagainya. Kalau gubernur bersih, kenapa harus taruh dana ngendap di deposito untuk tujuan apa? Oke. Kalau Purbaya sudah sangat oke integritas. Mohon maaf nih ya, kita belum tahu nih integritas Pak Purbaya ya. Sejauh ini kan dia belum bongkar tuh SPT tahunan pribadi dia gimana. Kalau disebutkan selain Purbaya, harus belajar kepekaan hati ini milih idaman buat kinerja kok ganteng, buka mata, apa sih? Gak jelas. Data BI memang akurat, cuma salahnya ke pemilihan kalimatnya yang nggak tepat saat Purbaya menyampaikan. Kata mengendap cenderung berkonotasi negatif. Oke, lu maunya Purbaya ngomong apa? Pak Purbaya nggak salah juga, kan yang dilihat data sebelum beliau ngomong ke wartawan. Kalau setelahnya ada perubahan ya beliau tidak lihat lagi ya. Dana 4,1 T itu kan memang pernah nganggur walaupun sebentar. Ini pelajaran dari Pak Purbaya agar jangan sampai mengendapkan dana yang dibutuhkan masyarakat, apalagi kalau sampai mencari keuntungan dari dana itu. Oke lah, oke lah. Pakai karung aja simpen dananya. Waduh, bergaul aja sama Pak Awan. Oke. Ibarat kau ini lalah loh, apa sih, pinter amat kau ini Purbaya juga juga ngomong berdasarkan fakta, juga melalui BI. Nggak usah kau apa terpotong ini potong ngomongnya nggak jelas. Gubernur medsos. Pejabat yang benar adalah yang berani bersih-bersih di internal ya, seperti Pak Purbaya lakukan dengan memecat petugas pajak yang diduga kerja tak benar. Pertanyaan gua, memang ada yang dia pecat? Coba ada nggak? Tahu dari mana lu dipecat? Nggak ada Bos, nggak ada informasinya, itu cuman ngomong doang. Benar apa nggak ada pemecatan? Nggak tahu kita. Hal tersebut tidak berani dilakukan oleh Sri Mulyani bahkan ketika ada kasus viral petugas bea cukai yang minta pajak bea terhadap barang bantuan untuk SLB. Semoga Pak Purbaya konsisten dan tak tergoda oleh kekuasaan. Habis dong paling tinggal 20 orang. Iya habis. Tapi Pak Purbaya sudah menyatakan bahwa pegawai pajak dan bea cukai yang nakal terserah. Tapi sekarang jangan main-main, saya pecat. Jadi pajak bea cukai hanya dikontrol Kemenkeu. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Lu kira para oknum-oknum itu orang bodoh? Lu kira mereka akan santai-santai saja? Oke lah, gue dipecat nggak apa-apa dah. Kagak bos. Mereka itu mafia bos. Mafia ini sudah punya jaringan di mana-mana. Duitnya banyak. Jaringan oligarkinya ada. Jadi nggak gampang pecat-pecatin orang ini. Purbaya itu harus dikasih kewenangan sama Pak Prabowo. Ada perpresnya, ada kepresnya, atau ada undang-undangnya bahwa dia bisa mengendalikan seluruh pegawai di
Kementerian Keuangan. Kalau dia bisa lakukan itu, barulah dia berani pecah-pecahin dulu tuh. Dimulai dari eselon 1 dibuang semua, eselon 2 buang semua, baru masukin orang baru, orang yang benar gitu loh. Tapi kan ini nggak bisa Bos. Eselon 1 dilantik oleh presiden Bos, nggak bisa Bos. Menko tidak berwenang ya. Buzzer bukan hanya menyerang, tapi juga mendukung ya. Menteri kok milih yang ganteng, berarti nggak perlu pinter. Korup juga nggak apa-apa, asal ganteng. Oh gitu ya. Omon-omon kok dibilang tegas, yang dipecat siapa aja? Betul ya, siapa yang dipecat? Mana ada datanya. Aturan yang sudah dijalankan apa aja? Ya nggak jelas juga ya. Siapa yang verifikasi? Beda data mengendap dan terpakai adalah data mengendap itu sebagai cadangan pengaman entah sampai kapan. Kalau sudah mulai ngeles berarti ada sesuatu. Branding berhasil, tapi sekarang orang mulai lihat celahnya. Ingat, if you can make God bleed, people would choose to believe in him. Apa sih? Nggak jelas. FI pencairan 200 triliun berapa, Pak? Pasti ada buntutnya di belakang, Pak. Oke. Bangke-bangke pemerintah sudah terima. Unit 7 apa ini? Terpotong, nggak jelas. Kemarin udah dibahas, sekarang bahas lagi. Pak Awan, elo kayak yang elo bilang, ya, elo kayak publicly submit to you 1 week. Oh, Pak Awan, lu kayak lu bilang-bilang juga dong, kan soal KDM dan Purbaya kemarin udah lo bahas. Jadi lu seperti yang lu bilang juga dong. Gimana? Jawaban orang jawaban orang enggak lo perhatiin dan lo nanti enggak jawab-jawab juga kayak yang lo bilang seperti Purbaya dong. Dan menurut gue dia enggak menyebar isu apa-apa. Enggak jelas nih Pak, Pak siapa Pak Leo Ferdinand. Ini Pak, sekarang gue bahas nih Pak ya. Sekarang gue jawab ya. Jadi bukan gue jawab sih, gue baca maksudnya ya. Ya nggak ada yang bisa gue jawab sih di sini karena nggak ada pertanyaan juga ya, nggak jelas juga. Tapi intinya gua membacain komentar orang, ya kan. Gue tidak komentar orang ya. Kok Awan, jadi semangat nih bahas oknum pajak karena banyak ada saluran yang bisa netral proses proses oknum pajak. Hayo kok, oke. Bikin konten tambah gaduh, kok hobi bikin ribut? Siapa yang hobi bikin ribut, Pak? Negara demokrasi nggak apa-apa dong ya. KDM beda kasta kalau sama Purbaya. Secara kesatria KDM lebih unggul. Wih, kalau Purbaya masih kayak petugas pajak pada umumnya. Lempar kalimat suruh orang lain yang buktikan. Sama lah kayak kelakuan-kelakuan penagih pajak yang kayak anjing itu. Waduh, haha. Ini pengakuan dan kesaksian sendiri bahwa setiap hari buat lapor Pak Purbaya namun tidak satu pun direspon. Ya, gue sudah jadi saksi teman-teman ya. Tidak perlu dijawab tapi langsung ditindak masalah diadukan. Mana ada tindakannya? Gampang ditebak. Yang posting menyerang Purbaya ya yang sakit hati dan geng loyalis menteri sebelumnya. Mohon maaf ya, gue tidak menjadi geng loyalisnya si Sri Mulyani ya. Gue tersinggung kalau lu bilang gue loyalisnya Sri Mulyani ya. Susah dan susah dah jalannya. Di dalam Menkeu sendiri aja masih belum bisa dibersihkan. Ya betul, Menkeu sendiri di internalnya masih dibersihkan dulu. Sayangnya orang-orang jujur dan membela kepentingan rakyat, banyak biasanya tidak bertahan lama dan cepat-cepat disingkirkan. Ini yang gue khawatirkan terhadap Purbaya ya. Jangan sampai dia disingkirkan buru-buru. Sebaliknya, orang-orang tolol yang kebijakannya menyengsarakan rakyat selalu bertahan lama. Ini fakta. Contohnya banyak. Tahu sendirilah. Ya, gue sependapat. Iya, saya juga bingung. Waktu KDM bilang tidak ada deposito melainkan rekening giro, Pak Purbaya malah bilang kalau rekening giro malah lebih rugi lagi karena bunganya lebih kecil. Nah, rekening giro kan liquid, bisa langsung dipakai dan terima uang rekening giro. Itu kan maksudnya rekening koran kayak di swasta gitu kan. Itu kan kalau masyarakat biasa, rekening tabungan kalau perusahaan rekening koran giro namanya. Masa uang Pemda harus dalam bentuk tunai disimpan di lemari besi? Sedangkan kalau deposito dana mati baru bisa cair tergantung milih bla 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 bla. Intinya dia mendukung ya KDM yang lebih mengerti perbedaan deposito dan rekening giro. Oke. Ada yang bilang nih, ada yang balas. Yang dimaksud Pak Purbaya itu mengapa uangnya masih mengendap dalam bentuk apapun deposito atau giro. Uang itu harus cepat disebar buat pembangunan biar ekonomi muter katanya. Oke. Bang, katanya Pak Purbaya buat AI ya untuk lacak pajak. Orang seperti Abang, akuntan pajak yang kerjanya menyembunyiin pajak orang kaya, enggak juga ya, gue tidak melakukan itu ya. Bisa diganti sama AI, harus lebih banyak caci Pak Purbaya biar Pak Purbayanya bisa dipecat. Tapi nggak bisa, karena atas perintah Pak Prabowo, Abang nggak bisa apa-apa. Cuma paling disebut sama Pak Prabowo seperti kemarin di rapat 1 tahun. Pak Prabowo bilang, orang yang masih muda dan suka nyinyir di internet, kalau kata aku, Abang ngomong tanpa fakta. Yang mana ini?
omongan gue yang mana yang dibilang tanpa fakta? Abang suka ejek Pak Purbaya karena mata pencaharian Abang dibuat sirna kan? Enggak sih, enggak ya. Justru semakin banyak masalah, gue ini semakin kaya karena kita ini makan dari masalah orang, gitu ya. Jadi justru kalau Purbaya ini bikin banyak masalah, gue lebih happy, gitu ya. Orang-orang yang konsultan-konsultan kayak gue makin kaya, gitu ya. Mampus kamu Bang, orang seperti Abang memang pantas hilang pekerjaannya. Lebih bagus diganti AI. Nggak bisa, gimana bisa AI gantiin orang-orang kayak gue? Buat kaya orang pajak, orang miskin cuma disesatkan sama orang seperti Abang. Gimana sih maksudnya? Coba deh, gimana detailnya mas saya? Kata Elon Musk waktu buat PayPal. Wih, Elon Musk tidak bikin PayPal ya, dia beli PayPal. Biasanya orang yang paling berisik adalah orang yang mengeksploitasi sistem. Berarti Purbaya dong berisik, kan Purbaya berisik tuh. Jika sistemnya diperbaiki, maka merekalah yang paling ribut. Akan jauh lebih nyaman di mana bayar pajak otomatis tanpa inefisiensi seperti abang akuntan pajak di sistem keuangan maju terus Pak Burya. Gue setuju. Kalau bisa dibikin otomatisasi pembayaran pajak seperti di luar negeri kan, gue setuju. Justru mereka yang tidak mau, Pak. Justru orang-orang Kemenkeu yang tidak mau. DJP itu tidak mau. Kita setuju banget kalau bisa dengan otomatisasi. Tapi otomatisasi hanya bisa dilakukan kalau pemajakannya itu bersifat final, gitu loh. Kalau tidak final, susah, Pak. Purbaya jelas salah. Dia bilang data BI diupdate tiap hari bisa. Tiap hari, Bos. Lagian data dah kadaluarsa dipakai, bukan deposito lagi. Ya jelas salah fatal lah itu Menteri Pansos. Oh gitu ya? Oke. Ada nih musuhnya Purbaya nih. Iya, saya juga bingung. Waktu KDM bilang tidak ada deposito, melainkan rekening giro, Pak Purbaya malah bilang kalau rekening, bla 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 ya. Jadi dalam kasus ini, gue sih mendukung KDM, mohon maaf ya. Karena Purbaya asal ngomong, asal bacot aja sih Purbaya, mohon maaf nih. Dalam kasusnya KDM ya. Dan KDM orangnya betul-betul agresif, dia melawan gitu ya. Dan memang terbukti kok KDM tidak salah gitu ya. Beda dengan giro, deposit bisa diambil tergantung peraturan bla 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 bla. Oke teman-teman ya, sudah selesai. Sudah ada 2 video yang gue komentari teman-teman ya. Mungkin di mana ini? Ke depannya gue akan komentari lagi setiap video teman-teman ya. Silakan berkomentar di video gue, baik ataupun buruk, positif ataupun negatif, buzzer ataupun non buzzer akan gue bacakan semua. Oke, kenapa? Karena kita negara demokrasi yang dijamin kebebasan berpendapatnya. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.